Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk melakukan FGD atau forum group discussion. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Ya seperti itu. Seperti apa Mas Zidan? Seperti itu. Ada baik, ada sangat baik. Oke. Sebelumnya semua sudah pada sarapan kan ya? Sudah. Mas Zidan kamu sarapan? Ada saya juga. Oh gitu. Oke, baik, langsung saja. Yang mulai jadi fokus pembahasan kita kali ini mengenai depresi. Sebelumnya teman-teman sudah menuliskan mengenai keluhan, pikiran dan coping seperti apa yang biasanya teman-teman lakukan ketika mengalami hal seperti ini. Jadi berdasarkan data yang saya peroleh kemarin, ada beberapa pertanyaan untuk FGD kali ini. Yang pertama, mungkin Mas Zidan dulu bisa menjawab ya, karena mulai dari kiri. Oke. Dari catatan yang sudah kalian berikan, kan ada banyak sekali pengalaman yang mirip, seperti merasa lelah, sulit tidur, tiba-tiba sedih, atau tiba-tiba mengalami cemas. Nah, mungkin dari Mas Zidan dulu bisa ceritakan kira-kira seperti apa sih gambaran sehari-hari ketika perasaan itu datang kepada Mas Zidan. Bisa diceritakan. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri, ketika saya sedang mengalami hal-hal tersebut, saya cenderung tidak terlalu terganggu. Dalam artian, ya beberapa kali itu memang datang ke menghampiri pikiran saya, mencoba mengganggu saya, tapi dengan jurus kebodoh-amatan saya, itu seakan menjadi semacam teknik otomatis yang saya lakukan, sehingga saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut lagi, tidak terlalu berimpact lah pada saya. Ya kebanyakan dari hal-hal tersebut, baik yang sudah Mas moderator sampaikan maupun hal-hal lainnya, kurang lebih mekanisme yang terjadi di otak saya demikian. Saya tidak terlalu menghiraukan, kemudian saya lupakan begitu saja, kemudian saya lanjutkan aktivitas saya. Oke. Apakah sudah Mas Zidan? Ya, sudah. Mau tanya lagi nih, seperti hal tersebut di depresi tadi, biasanya itu terjadi ketika apa sih? Ya, kalau hal-hal tersebut biasanya terjadi itu mungkin ketika saya menerima tiba-tiba ya di sela-sela kegiatan saya yang mungkin lumayan banyak juga, kemudian ada lagi suatu hal yang mendistrak saya, baik itu dari sisi hal-hal pribadi saya maupun dari tanggungan-tanggungan yang lain, itu kerap kali membuat saya itu seakan-akan tiba-tiba menjadi linglung. Kemudian kalau cemas, saya jujur tidak terlalu terasa atau tidak terlalu merasakan kecemasan tersebut, karena ya tadi mekanisme yang terjadi di saya itu otomatis langsung aktif lah, seperti itu bahasanya. Tapi kembali lagi, kalau itu berada di saat-saat yang saya lagi penuh-penuhnya otak, penuh-penuhnya pikiran, itu tiba-tiba malah seakan saya menjadi pribadi yang lumayan berbeda dari sebelumnya, yang mungkin sebelumnya itu lebih tenang, lebih bisa objektif mencerna sesuatu. Tiba-tiba saya berubah menjadi orang yang mungkin bisa disebut arogan, kemudian juga ceplas-ceplos, kemudian lebih labil lagi. Kalau dari Mbak Fani sendiri, pertanyaannya kurang lebih tidak jauh berbeda. Seperti apa sih
Eh, ketika Anda itu merasa lelah, sulit tidur atau sedih atau cemas atau yang biasanya gejala-gejala yang Anda rasakan, bisa ceritakan kira-kira seperti apa sih gambaran sehari-hari ketika perasaan itu datang? Kalau sulit tidur sih enggak, tapi lebih sering ke cemas sih. Cemas kalau misalnya kuliah lagi nggak paham banget sama tugasnya itu saya langsung chat orang, chat kakak saya. Itu saya langsung cerita kalau misalnya kayak kuliah tuh nggak guna, orang tua ngebiayain mahal-mahal tuh kayak nggak masuk ke aku. Jadi aku tuh kayak pengen putus kuliah aja biar orang tua nggak sibuk-sibuk banting tulang buat aku bayar kuliah gitu. Kayak sia-sia orang tua ngebiayain aku mahal-mahal gitu. Jadi aku kalau misalnya nggak paham kuliah itu mesti mikirnya langsung ke orang tua. Kalau misalnya aku beli-beli melebihi budget juga langsung mikirnya ke orang tua, apa langsung mikir ke orang tua. Jadi aku nggak bisa enjoy kuliah di sini tuh, nggak bisa tenang gitu. Aku selalu mikirnya ke orang tua aja, soalnya orang tua ngebiayain kan susah gitu ya. Sedangkan kalau misalnya aku lagi kalau happy banget pasti ingat langsung orang tua gitu. Jadi nggak bisa enjoy, jadi mesti ke bawa pikiran orang tua aja. Oke. Terus kan berarti perasaan cemas ini biasanya datang ketika Anda merasa kurang paham ketika di kuliah atau di kelas ya. Lalu coping yang Anda lakukan dengan cara bercerita ke kakak. Apakah ada cara lain mungkin? Misal kalau kakak sedang sibuk, apakah Anda ada cara lain untuk melampiaskan perasaan cemas? Kita sendiri tiba-tiba nangis, udah gitu aja. Dari Mbak Salva nih, bisa nggak ceritakan kira-kira seperti apa sih gambaran sehari-harinya ketika perasaan yang cemas atau mungkin tidak membuat Mbak Salva nyaman itu ketika apa? Ya misalnya kayak aku ini udah ngikut kayak misal 1 minggu full ini kegiatanku udah padet banget, gak ada jadwal buat aku istirahat. Kayak ada cuman istirahatnya itu cuma sebentar gitu. Jadi kan kayak aku ini udah lelah pikiran, udah lelah fisik juga. Jadi yang bikin aku sedih itu kenapa aku kayak lebih ke menyiksa diri sendiri gitu loh. Kayak ini tuh nggak wajib buat diikutin, tapi kenapa kamu malah milih itu, padahal kalau sebenarnya dirimu itu nggak sekuat itu buat ngikutin semua, nggak harus menuntut buat kayak orang lain yang ikut kegiatan jadwalnya padat gitu, enggak. Karena kalau aku udah lelah pikiranku, fisikku itu aku bisa loh 2-3 hari itu diem di kamar kayak nggak keluar sama sekali tuh bisa itu. Jadi munculin perasaan aku buat sedih, nangis, kadang cemas juga, jadi kayak pikiran kemana-mana gitu. Tadi kan Mbak Salva bilang kalau pikiran kemana-mana. Maksudnya pikiran kemana-mana itu seperti apa yang boleh dijelaskan? Ya kalau kita diem di kamar nggak ada kegiatan itu kan kayak ngarahnya ya aku ini kenapa, ada apa dengan aku, terus ya overthinking yang berlebihan gitu loh, padahal itu belum tentu terjadi, tapi yang nyiptain overthinking itu kan diri kita sendiri. Jadi ngarahnya kalau aku itu ke aduh aku kena apa ya, kayak
ya kesana kemari gitu loh, pikirannya yang negatif, pokoknya ditimbun sama pikiran negatif semua, nggak ada positifnya. Baru kalau misalnya ada orang yang ngasih semangat, kayak sadar atas apa perubahan perilaku kita, itu baru dapat pandangan, oh ternyata aku nggak boleh kayak gini gitu. Oke. Apakah ada teknik coping tertentu atau cara untuk sampean apa ya biasanya itu melepaskan rasa cemas atau pikiran-pikiran yang tadi? Ya itu kalau lagi udah buntu banget itu langsung bilang ke orang tua sih, aku udah lelah gini-gini, aku udah 2 hari diem di kamar, terus nanti dikasih motivasi gitu. Habis dikasih motivasi nanti mungkin butuh beberapa waktu juga buat keluar dari zona yang gak nyaman itu. Terus ya keluar buat beli es krim atau apa, itu buat nyemangatin diri sendiri juga. Oke, berarti aku konfirmasi ulang ya, kalau Mbak Salva itu ketika ada hal-hal yang membuat cemas, itu teknik copingnya itu dengan cara bercerita ke orang tua atau mungkin keluar beli jajan yang Mbak Salva suka seperti es krim atau hal-hal yang lainnya. Oke, terima kasih. Dari Mbak Mei sendiri nih, bisa diceritakan nggak kurang lebih sama seperti yang lain ketika perasaan seperti merasa lelah, sulit tidur, atau gejala-gejala yang sudah Mbak Mei sebutkan di awal, itu gambarannya bagaimana? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku orangnya emang cuek, bodo amatan dengan apa ya, hampir sama kayak Zidan tadi. Kayak misal cemas, lelah, overthinking gitu, ya wes ngapain dipikirin gitu. Dari kecil emang aku nggak kuat. Nggak kuat. Ditenangkan dulu, tarik nafas. Pelan-pelan aja lah. Iya. Pelan-pelan. Yuk, karena emang ini sih dari kecil tuh emang kayak kurang dukungan emosional dari orang tua, jadi susah buat mengekspresikan emosi apa yang dirasain gitu. Orang tua sibuk kerja, terus kayak nggak tahu apa yang aku alami gitu loh. Kalau misal sambat nangis gitu dimarahin, jadi ya wes bodo amat, sampai aku nggak tahu kayak aku mau aku sebenarnya gimana. Maksudnya kayak misal aku pengen marah tapi aku nggak tahu caranya marah, aku pengen nangis tapi nggak tahu caranya nangis gitu. Terus aku juga punya pengalaman ini sebenarnya kejadian pas kuliah ini sih, kayak aku kehilangan seseorang, cuman sebenarnya nggak itu yang dipermasalahin, cuman aku dikucilkan gitu loh sama orang-orang terdekatku, sama orang-orang yang emang itu
aku percaya gitu loh, tapi malah dikucilkan gitu. Itu sih kayak kejadian paling apa ya, membuat aku trauma sampai sekarang tuh, ya itu kayak dikucilkan. Terus sebenarnya kan aku di sini tuh cuman butuh kayak pengen bisa ada, pengen bisa kayak mengekspresikan semua hal yang apa yang selama ini aku pendem gitu loh. Dan cara aku buat mengatasi itu ya dengan kegiatan, dengan apa ya, ya wes aku sebenarnya kalau di luar itu enjoy aja, nggak pernah kayak nunjukin kalau aku lagi sedih, kalau aku, soalnya aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Terus tapi sebenarnya aku juga keberatan dengan caraku yang kayak aku mengatasi hal-hal itu kan dengan kayak kegiatan hampir 24 jam nonstop. Aku harus ada kegiatan biar aku nggak kepikiran sama beban-beban itu tadi. Tapi justru malah itu yang membuat aku kayak aku sebenarnya butuh istirahat, aku sebenarnya butuh tapi malah aku memaksakan itu biar aku lupa sama hal-hal yang mengganggu di pikiranku gitu loh. Apakah sudah cukup, Mbak Mai? Mungkin Sudah. ada lagi. Oke. Terima kasih sudah mau bercerita. Oke. Untuk selanjutnya Mbak Nadia. Ini jauh berbeda juga dengan teman-teman yang lain. Bisa tolong diceritakan kira-kira seperti apa sih gambaran sehari-hari Mbak Nadia ketika perasaan-perasaan atau gejala-gejala yang banyak yang Mbak Nadia sebutkan itu datang ke Mbak Nadia? Iya, jadi lebih ke rasa lelah ya. Kan saya juga udah didiagnosa sama psikiater kalau misalnya saya terkena depresi, udah jalan 4 bulan ini. Kalau masalah kenapa kok bisa depresi, sebenarnya kan masalahnya udah numpuk ya. Cuman saya tuh merasa kayak gak ada ruang untuk nafas. Maksudnya hidup saya itu selama ini tuh dikontrol gitu sama orang tua. Kemudian ada situasi ini, ada situasi baru di pondok, ada konflik, dan itu tuh nggak membebaskan saya gitu. Akhirnya jadi kepikiran, akhirnya jadi berat, dan akhirnya semua emosi yang menumpuk itu jadi depresi tadi. Dan perasaan sehari-harinya lebih ke merasa lelahnya itu benar-benar gimana ya, ngerjain hal dikit aja itu udah capek banget. Kayak padahal ya banyak kerjaan, banyak tugas kelompok, banyak tugas organisasi, masih lagi tugas-tugas di pondok. Tapi tuh rasanya kayak setiap kali bangun tidur itu enggak fresh. Terus bahkan saya tuh sempat nggak bisa nangis ya, saking sakitnya, saking kayak ada namnesnya gitu, ada mati rasanya gitu, nggak bisa mengeluarkan emosi dengan nangis. Padahal pengen banget nangis, pengen melupakan apa ya yang nggak enak itu tadi. Tapi yang paling terasa tuh 24 jam tuh rasanya pengen tidur. 24 jam tuh rasanya pengen gak ngapa-ngapain karena rasanya lelah terus menerus itu tadi. Dan kalau soal pola makan, iya kadang tuh ada mualnya, kadang ada
rasa nggak ingin makan, tapi tetap makan sih, maksudnya ya kita kan hidup ya harus makan, itu aja. Mungkin itu aja sih, cukup. Oke. Kalau dari Mbak Nadia ketika mengalami perasaan-perasaan seperti itu, biasanya caranya untuk meringankan perasaan-perasaan seperti itu dengan cara apa Mbak Nadia? Dengan pertama saya paksain ya, apalagi karena ini berurusan dengan tanggung jawab sebagai mahasiswa, tanggung jawab sebagai anggota organisasi dan lain sebagainya. Ya sebisa mungkin sebenarnya dipaksakan. Cuman kalau misalnya udah gak kuat, ya akhirnya saya paling tidur, atau saya buat keluar cari, ya cuma muter-muter mall atau kayak gimana gitu. Tapi paling banyak tidur sih, karena saking capeknya itu tadi. Pokoknya setiap hari itu rasanya lelah, jadi akhirnya pengen tidur. Kadang juga ninggalin matkul juga karena saking lelahnya itu tadi, akhirnya jadi tidur kayak gitu, gitu sih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Mungkin semuanya bisa menarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Kembali lagi ke Mas Zidan. Rasakan gejala-gejala yang sudah kalian sebutkan di awal tadi. Ada beberapa yang merasa seperti hampa, tidak berharga, atau hidup itu seperti tidak berarti. Nah, bisa diceritakan mungkin dari Mas Zidan dulu, gimana sih perasaan secara detailnya perasaan itu? Oke. Jadi terkait anggapan tentang diri sendiri, sebenarnya ya lagi seringkali itu bukan hal yang terlalu saya beban pikirkan, tapi ya ketika itu benar-benar terjadi atau datang ketika saya lagi nggak ngapa-ngapain, ya itu akan menjadi hal yang sangat besar, sangat mengganggu saya. Saya merasa sendirian, kemudian yang ngapain sih saya di sini? Saya nggak pernah merasa bermanfaat atau berfungsi untuk orang lain. Kemudian saya merasa juga tidak punya motivasi, bahkan motivasi dari keluarga pun seperti orang tua atau lain sebagainya, itu saya tidak saya tidak merasakan efek dari hal tersebut. Saya sebenarnya terus mencoba mencari apa sih motivasi saya, hal yang membuat saya senang apa, tujuan saya apa. Tapi ya lagi-lagi pun sampai saat ini saya masih belum menemukan, malah ya justru datang kembali berbagai hal yang seakan itu membuat saya menjadi lebih down dari sebelumnya. Dan segala jenis aktivitas yang saya lakukan juga, baik itu kuliah maupun di luar perkuliahan, yang tadi saya sempat menyebutkan bahwa itu menjadi kesibukan saya, kurang lebih itu hanya sebagai sebuah pengalihan untuk pikiran saya. Saya membuat diri saya menjadi lebih sibuk supaya tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal tersebut, karena ketika hal-hal tersebut benar-benar datang atau mengganggu pikiran saya,
saya tidak tahu harus berbuat seperti apa untuk menenangkan diri untuk keluar dari hal tersebut. Ya satu-satunya cara yang saya ketahui dan itu bisa membuat saya lebih tenang atau lebih baik ya dengan saya melakukan berbagai aktivitas seperti ini. Oke, terima kasih Mas Zidan atas jawabannya. Kalau dari Mbak Fani bisa mungkin dijelaskan secara lebih mendetail perasaan ketika merasa hampa, tidak berharga atau hidup tidak berarti, lebih ke seperti yang dikatakan Mas Zidan tadi, pandangan ke diri sendiri itu seperti apa? Menurut Mbak Fani, pandangan Mbak Fani ke diri sendiri itu seperti apa? Menurut aku, pandangan aku ke diri aku sendiri itu ya sama kayak nggak punya motivasi hidup. Tapi sebenarnya dari orang tua sendiri tuh banyak sekali motivasi yang mereka berikan juga. Aku emosional yang mereka berikan juga ya menurut aku cukup lah. Tapi yang nggak bisa tuh dari diri aku sendiri, yang nggak mau berubah, yang nggak mau merubah pola pikir dalam hidupku tuh diri aku sendiri. Jadi aku nggak ada motivasi hidup gitu, masih bingung motivasiku tuh kedepannya tuh gimana tuh masih bingung. Sedangkan orang tua tuh ngelihat aku kayak udah kayak bangga gitu, padahal aku nggak se yang ada di pikiran mereka, paham nggak? Jadi kayak ekspektasi mereka tentang aku tuh kayak tinggi banget gitu, sedangkan aku nggak bisa kayak mencapai ekspektasi mereka gitu. Juga gimana ya? Gitu, aku kurang motivasi dalam diri juga, nggak mau open minded. Kalau dari Mbak Salva seperti apa? Kalau dari aku sama sih sebenarnya kayak Mas Zidan. Meskipun aku udah sering minta motivasi ke saudaraku, ke orang tua, ke teman-teman atau cari motivasi yang lain gitu kan, tetap aja kayak nggak bisa aku tangkap gitu loh, kan ya percuma aku minta motivasi terus tamparan. Pokoknya kadang aku tuh minta ini kata-kata kayak, ayo mas tampar aku dong, aku nggak ada motivasi banget, kayak kok aku gini-gini terus. Itu ya meskipun udah dibilang kamu gini tapi nggak aku tangkap, kayak nggak menerima gitu loh diriku. Terus kadang kalau ngerasa nggak berharga itu ya hampir tiap hari kepikiran juga sih ya. Kalau mau tidur itu ngelamun dulu gitu, kayak pandangannya kosong, kayak aduh aku kenapa ya, pikiranku kok gini, padahal itu belum tentu terjadi. Aku bisa aja berharga buat orang lain tapi ngerasa diriku aja yang nggak berharga. Terus ya nggak ngerasa punya pencapaian apa-apa sih, meskipun ada kesibukan lain. Kalau orang lain nyadar tapi akunya enggak, itu kayak masa sih aku kayak gitu, kayak nggak percaya gitu sama diri sendiri juga. Sedih rasanya, kayak nggak ada motivasi, nggak ada harapan. Cuman ada rencana buat masa depan itu ada, tapi nggak jalan gitu loh rencananya. Terus meskipun udah ditata rapi tuh, kenapa ya kok aku belum bisa mencapai ini dulu, padahal ini tuh mudah gitu. Bagi orang lain juga pasti mudah, tapi bagiku kayak susah banget buat jalan ke sana. Jadi merasa kayak ya udah kosong aja, nggak ngapa-ngapain, cuman ngikutin alur dulu. Siapa tahu mungkin belum bisa beradaptasi ya gitu.
Mei itu gimana sih pandangan Mbak Mei ke diri Mbak Mei sendiri selama ini? Kalau dari aku, pandangan apa? Pandangan Mbak Mei ke diri Mbak Mei sendiri itu seperti apa sih? Mungkin aku baru menyadari dan kenal sama diri aku sendiri tuh baru pas kuliah ini. Kayak dulu tuh ya bodo amat aja, pas sekolah dari kecil itu kayak bodo amat. Terus kayak mungkin dari pengalaman-pengalaman juga sih, maksudnya kayak dulu nggak paham apa-apa gitu, kayak hidup ya wes jalan gitu aja gitu loh. Terus orang tua kan juga nggak pernah nanyain kamu gimana hari ini gini. Terus nggak pernah apa ya wes cuman memenuhi kebutuhanku aja gitu loh. Meskipun semua yang aku minta itu dipenuhin, kayak aku minta apapun itu pasti diturutin, cuman aku nggak dapet ya kasih sayang gitu lah intinya. Kasih sayang dari kecil yang harusnya, soalnya aku dari kecil itu udah dirawat sama kayak baby sister gitu loh, itu sampai aku kelas 6 SD. Terus habis itu mondok jauh dari orang tua, dan mondok pun kayaknya aku stres waktu itu. Cuman aku nggak paham kenapa aku kayak gini gitu loh. Terus aku mulai paham tuh ya pas kuliah ini gitu. Terus sebenarnya aku juga udah pernah didiagnosa juga sama psikiater. Tapi ini aku tolong nanti jangan jangan dimasukin transkrip gitu. Ya, soalnya gitu. Sebenarnya aku juga udah pernah didiagnosa sama psikiater, sama depresi juga. Itu baru-baru bulan apa ya? Ya sekitar sebelum semester 5, sebelum liburan mas semester 4. Oh ya. Pas semester 4 itu. Nah itu, cuman kayak ya wes aku depresi, cuman nggak kayak orang depresi kayak di depan banyak orang. Ya wes aku tetap berkegiatan seperti biasa, kuliah kayak biasa. Cuman ya kalau misal sendiri itu sering nangis, sampai ya ada pikiran kayak mau bunuh diri gitu ada. Tapi karena emang aku orangnya nggak suka sendirian, jadi untungnya aku tuh punya kesadaran dan coping yang baik lah. Kalau aku lagi ngerasa aku nggak baik-baik aja, pergi keluar, kayak ya itu tadi, ikut kegiatan-kegiatan organisasi yang sampai aku nggak kayak apa ya, sampai aku nggak bisa mikirin itu tadi, beban-beban itu tadi gitu. Jadi ya gitu. Sebenarnya kalau yang aku sadar kayaknya ya selama ini aku tuh cuma butuh ruang buat meluapkan semua beban-beban itu gitu loh. Aku nggak bisa maksain diri aku buat tetap kuat, kayak buat tetap ya ngejalanin itu gitu loh. Aku cuman ngapain didengar gitu. Tapi ya aku karena emang orangnya kayak gengsian gitu kan, aku aja baru nangis ini ke kalian gitu loh, baru kali ini gitu loh. Ke teman-temanku juga jarang banget, karena emang aku nggak mau kayak terlihat lemah gitu, aku nggak mau gitu sih. Kalau dari Mbak Nadia gimana sih? Mbak Nadia selama ini pandang diri Mbak Nadia itu seperti apa sih? Memandang diri sendiri ya, jadi seolah-olah tuh aku rasanya kayak jadi orang yang malesan, seolah-olah. Sebenarnya aku sendiri tahu kalau misal aku tuh
sakit gitu ya. Tapi karena itu tadi kelelahan dan akhirnya banyak kegiatan yang gak bisa aku maksimalkan, akhirnya seolah-olah aku mesti kalau lagi kumat ya seolah-olah aku orangnya males gak ngerjain itu, gak ngerjain ini, padahal ya karena saking kecapean itu tadi aja gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih untuk jawaban teman-teman atas pertanyaan kedua ini. Boleh Mas Zidan menambahkan? Oke, terima kasih. Sedikit menambahkan yang dari penjelasan saya yang awal tadi ketika saya ada satu waktu di semester lalu, semester 3 atau semester 4 saya lupa antara itu merupakan titik di mana apa ya, saat-saat paling rendah saya, saat-saat paling membuat saya merasa gagal, bahasanya gagal menjadi seorang manusia. Saya lagi gak punya kesibukan apa-apa selain kuliah, sehingga pikiran-pikiran buruk itu datang. Bahkan sempat terlintas dan hampir terlaksana keinginan saya untuk share sedikit mengakhiri kehidupan. Saya sempat berpikir untuk kira-kira enaknya di mana ya, tempat yang cocok, tempat yang enak biar gak banyak orang tahu. Sempat terlintas seperti itu. Kenapa? Ya karena saya merasa tidak berguna itu tadi. Saya merasa tidak punya manfaat untuk teman-teman saya. Kemudian juga karena saya gak ada dorongan motivasi yang berasal dari keluarga, akhirnya daripada saya menjadi beban di keluarga, sekalian saja biar saya nggak usah ada. Jadi keluarga saya bisa fokus ke adik-adik saya saja, nggak perlu mengurus saya lagi, biarkan saya saja. Itu saat-saat paling buruk dan benar-benar tidak ada yang membantu saya. Entah itu memang karena saya yang nggak bisa mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran dan hati saya, sehingga tidak ada orang yang memahami, atau ya memang saya yang nggak punya teman aja. Tapi sedikit saya syukuri bahwa itu tidak sampai terrealisasi. Itu yang sedikit saya syukuri. Selain itu ya mungkin masih beberapa kali terjadi gangguan-gangguan seperti itu, tapi nggak sampai mengembalikan keinginan saya yang seperti itu. Sedikit gitu. Oke. Sebentar ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Apakah sudah cukup? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin topik yang agak sensitif. Jadi mungkin dari teman-teman jika merasa belum siap untuk menjawab, jika tidak apa-apa, tidak usah dijawab. Oke, pertanyaan ini ada beberapa dari teman-teman yang menyebutkan bahwa sempat kepikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan untuk menghilang dari dunia. Tidak usah diceritakan secara mendetail, secara mendalam, cukup secara general saja. Ketika menghadapi pikiran atau hal-hal seperti itu,
kalian biasanya ngapain? Apakah pertanyaan dapat dipahami? Mungkin dari Mbak Nadia dulu bisa. Ya, saya pernah berpikiran untuk menghilang gitu, mempertanyakan eksistensi saya, buat apa hidup kayak begini kan gitu. Waktu itu cuman kejadiannya itu saya lagi di tempat yang aman, di safe place, di rumahnya saudara saya kayak gitu. Dan ketika pikiran itu ada, saya tuh kayak itu aneh banget karena saya ngerasa pikiran dan badan saya itu jadi dua apa ya, dua hal yang berbeda gitu. Dan mereka tuh saling bentrok. Pikiran saya itu pengen mengakhiri hidup, ke dapur atau kemanapun atau dengan cara apapun, tapi badan saya nggak bisa gerak. Apa yang saya lakukan ya akhirnya cuma bisa nangis dan diam di tempat karena badan juga nggak bisa gerak. Alhamdulillahnya nggak bisa gerak. Sebenarnya dari situ sendiri pun saya kayak malah nambah iman ya, karena berarti memang Tuhan sendiri tuh masih nggak pengen saya tuh melakukan hal-hal yang memang haram, diharamkan gitu. Padahal pikiran saya tuh udah ke sana, tapi ternyata tubuh saya itu malah nggak bisa digerakkan. Gitu sih. Yang dilakukan ya akhirnya cuma nangis aja sampai nggak bisa nangis lagi. Gitu. Terima kasih Mbak Nadia. Saya konfirmasi ulang nih, berarti ketika pikiran-pikiran tersebut muncul biasanya bukan biasanya, saya ralat, ketika pikiran tersebut muncul berarti Mbak Nadia melampiaskan dengan cara menangis sampai selesai nangisnya. Oke. Kalau dari Mbak Bayi, mungkin Mbak Bayi sebelumnya kan tadi juga sempat menceritakan kalau sempat terbesit pikiran seperti itu, bisa diceritakan secara general saja. Biasanya ketika menghadapi bayangan seperti itu atau pikiran seperti itu, cara menghadapinya, cara menyelesaikannya seperti apa? Ya kurang lebih sama sih, kayak ya nangis, cuman bisa nangis gitu loh. Soalnya meskipun aku punya pikiran kayak gitu, alhamdulillahnya aku tuh masih nggak sependek itu loh pikirannya itu loh, masih bisa berpikir jernih lah. Cuman ya wes, cuman kayak terbesit aja gitu, tapi nggak sampai dilakuin. Ya kayak ya wes cuman bisa nangis, tidur, bahkan kalau nggak bisa tidur pun minum obat tidur. Terus ya kalau misalkan hal itu terjadi waktu aku di tempat umum atau lagi ada kegiatan di luar, biasanya aku menghindar dulu, menghilang dulu, menyendiri dulu lah ininya buat nenangin diri gitu sih. Oke, terima kasih namanya atas jawabannya. Kalau dari Mbak Salva kan, alhamdulillahnya Mbak Salva nggak pernah kepikiran seperti itu kan ya? Salah. Oh? Salah. Oh, salah. Aku malah ini ya, dulu tahun 2000 berapa ya, pokoknya mau menginjak SMA itu aku malah di situ kayak kacaunya banget. Kayak tiap hari tuh ada pikiran buat kesana, bahkan kayak apa aku minum obat aja ya biar overdosis. Terus kayak
ya sama kayak Mbak Nadia tadi, pikiran itu udah kemana-mana tapi badan itu nggak bisa gerak. Bedanya aku tiap hari itu pikiran kayak gitu tuh muncul tiap hari, itu selama beberapa bulan gitu, nggak cerita ke siapa-siapa, nggak bisa nangis juga, jadi kayak ya udah diem aja. Terus kayak akhirnya tahun 2000 berapa itu cerita ke psikolog juga kan, terus oh aku bisa sejauh ini loh, kayak udah bisa bertahan. Terus kemarin waktu semester 1, 2 itu juga punya pikiran kayak gitu, karena kayak kalau yang tahun yang mau menginjak SMA itu kan pikiran kayak gitu muncul karena lingkungan di rumahku itu kacau gitu kan. Terus akhirnya waktu di Ma'had itu di semester 1 kalau nggak semester 2, aku kira aku udah bebas dari pikiran-pikiran yang kayak gitu, tapi ternyata aku muncul lagi tuh ya karena lingkunganku ternyata kayak nggak ada bedanya sama yang di rumah. Terus punya pikiran kayak gitu, akhirnya cerita lagi ke psikolog. Sempet didiagnosa stres juga 2 kali itu. Yang pertama kan cerita ke psikolognya itu waktu mau menginjak SMA itu diagnosa pertamanya stres. Terus yang waktu di Mahdi itu juga stres ringan. Terus akhirnya dan semester berapa kemarin ya, 3 kalau nggak 4 itu aku udah tahu kayak aduh aku takut deh kalau ini nanti muncul lagi pikiran kayak gini. Dan ya akhirnya beneran terjadi. Kalau nggak salah di semester 4 itu kacau banget, kayak pengen banget buat mengakhiri hidup gitu kan, tapi kayak nggak bisa gerak. Ya udah akhirnya aku pergi ke kosan temanku itu buat nyerahin semua perasaanku, nangis di situ, nangis selama. Akhirnya orang tua juga tahu kenapa ini, tapi orang tua itu kayak nggak percaya kalau aku itu punya pikiran kayak gitu loh. Jadi kayak mereka itu nggak percaya sama anaknya sendiri gitu loh, kayak ngejudge gitu. Nggak ada dukungan juga, nggak ada dukungan buat sembuh, padahal aku tahu kalau diriku itu nggak baik-baik aja gitu. Jadi ya kadang keluar sendiri sampai malam. Terus aku ngehindarin orang-orang yang bikin aku punya pikiran kayak gitu, kayak yang nginep di kosan temanku atau sampai pulang larut banget sampai mereka tidur. Pokoknya nggak ada orang yang tahu kalau ternyata aku udah balik di situ. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada pikiran kayak gitu sih. Cuman harus menghindari lingkungan-lingkungan yang bikin aku pengen balik ke pikiran kayak gitu lagi. Oke. Terima kasih Mas Alfa atas jawabannya. Kalau dari Mbak Yani? Kalau aku sendiri sih itu kalau lagi sedih kan kadang pikirannya kemana-mana gitu ya. Kalau lagi stres banget pikirannya kemana-mana, jadi aku nggak ngasih ruang buat aku sendiri. Jadi kalau misalnya aku sendiri takutnya malah, soalnya aku orangnya nggak pikir panjang gitu loh, langsung gitu. Jadi aku kalau misalnya lagi keadaan kayak gitu langsung nyari temen yang bisa buat aku bercandain. Jadi aku langsung nggak nunjukin rasa sedihku, aku langsung kayak bercanda tiba-tiba gitu, nggak yang nampakin. Soalnya kalau misalnya aku lagi stres gitu, copingnya aku tuh bercandain teman-teman, ngomong cerita-cerita sama teman-teman, nggak yang cerita sedih tapi yang cerita lucu-lucu biar happy. Jadi ngehilangin sedihku itu kan, jadi lupa sama sedihnya. Jadi kalau sendiri lagi ya cuman nangis, nggak yang cerita sedih sama temen. Oke. Oke, sebentar ya. Ada beberapa kesalahan. Mas Zidan juga sempat menambahkan mengenai pikiran-pikiran tersebut. Ketika pikiran tersebut datang di saat itu,
cara Mas Zidan untuk mengatasi agar tetap tenang dan tidak terbawa oleh pikiran-pikiran seperti itu bagaimana? Jujur saya tidak tahu. Yang saya lakukan ya hanya terus-terusan diam, berdiam diri di kamar, gak tahu mau kemana, gak tahu mau ngapain. Jadi mungkin juga lebih banyak tidur mungkin itu sehari ya, mungkin saat hari libur bisa jadi dari jam 9 malam itu bablas sampai jam 7 pagi. Setelah itu pun rasanya juga langsung kalau masih ingin lanjut tidur bisa-bisa sampai jam 12 siang. Jadi siklus seperti itu benar-benar sangat apa ya, tidak bagus lah kan sebenarnya kalau kita lihat secara objektif. Tapi ya saya juga tidak tahu mau apa yang ingin saya lakukan. Jadi ya hanya itu yang terlintas dan akhirnya terjadi pada diri saya. Namun pada aslinya beberapa hal memang ingin saya lakukan, seperti sekedar jalan-jalan atau pergi kemana. Tapi apa ya, saat itu juga ada halangan bagi saya sendiri untuk ingin merealisasikan keinginan saya itu. Pada akhirnya yes, saya tetap berdiam diri di kamar, karena apa-ngapain, hanya sekedar bermain HP, kemudian sedikit diam, kepikiran lagi, dan siklus itu yang terus-terusan terjadi. Oke. Dilanjut dah. Lanjut sekarang buat Nah, mengingat waktu menjelang ruangannya sampai jam 10 dan sekarang sudah jam 9.58 dan ini masih di bagian awal saja. Atau kita bolos. Apakah kita mau memperpanjang peminjaman atau Berarti kita nggak masuk psikoterapi. kalau menurutku Nggak usah. Bisa saja. Itu kembali ke pilihan. ya itu kembali Jujur Tanya dulu, boleh nggak diperpanjang ini masa sewanya? Misal boleh ya kita sampai jam 12 atau jam berapa gitu? Pos dulu aja. Oh iya, Bes. Ada 10 pertanyaan ya. iya. Ini tadi